3, 2, 1, 0. Mulai kapan dibentuknya nih tim Tari Nusantara ini, Kak Anita? Kalau tim Tari Nusantara ini terbentuk itu ketika wisuda 2018 ya Mas Adit ya? Kenapa tim Tari Nusantara? Kenapa nggak dance gitu Mas Adit? Dancer gitu misalkan. Gimana? Kenapa nggak tim tari ibu misalkan? Setelah melalui perenungan yang mendalam, pertapaan sampai macam-macam, ya kami memilih nama Ya Nusantara. puasa aja itu Ya, puasa 40 hari gitu ya, mungkin Wah, bisa. berat juga tuh. Puasanya sampai jam 12 yang ada sih sebenarnya. Setelah itu ngopi tetap jalan. Berarti nggak asal keluar gitu Iya. aja ya. Apa? Karena harus ada utama, karena ketika nanti orang-orang nyebut Nusantara utama, nanti kan utama ke Iki Budi Utomo itu nggak terlalu jauh ya, utama Utomo gitu. Jadi tetap ada unsur promosi kampus yang menjadi rahim lahirnya anak-anak tari ini begitu. Tujuan sebenarnya adalah agar teman-teman mahasiswa kita, mahasiswa Iki Budi Utomo ini bisa tampil dan bisa berpartisipasi di ajang terbesar kampus, yaitu event wisuda itu. Gak ada sebenarnya Mas dari awal mulanya itu sederhana itu, bahwa nanti ada kemudiannya yang lain itu yes mengalir lah. Nah, begitu. Moto kita kan ini ya, apa? Kita tidak hanya menari tapi juga mencintai negeri ini. Tari Nusantara itu membawakan beberapa kebudayaan daerah Indonesia, lagu dari berbagai daerah. dan lagu dari berbagai daerah. Ada kesulitan nggak sih untuk kayak ada kostum? Kita kan istilahnya adanya di Malang nih, sementara mahasiswa kita kan dari mana-mana. Misalkan kita ingin membawakan tadi apa Manggarai misalkan, nah, harus cari kostum itu dari mana itu Kak Anita? Oke, kalau terkait kostum adalah kita sudah punya langganan tetap untuk mengakomodasi terkait kostumnya anak-anak. Itu biasanya mereka kayak punya komunitas mahasiswa Manggarai, komunitas mahasiswa Kalimantan, akhirnya pinjam ke sana. Setiap pertunjukan kan harus beda kan Mas Adit ya, ada temanya. Nah, nyari idenya itu gimana? Apalagi misalkan kayak samba kemarin kan waktunya kan 1 minggu sekali. Iya. 1 minggu sekali ya, tentu baik penari ataupun kakak-kakak semua sebagai pendamping harus berpikir keras bagaimana nih agar konsepnya tidak sama, karena kan lucu kalau misalkan sama. Sempat kehabisan ide atau kadang dapat ide dari mana tuh? Kalau ide gini, kita itu di tari, saya, Bu Nina sama Mas Adit itu punya konsep latihan yang mungkin beda sama tim-tim yang lain. Jadi ketika misalnya kita diberi waktu 1 minggu untuk menampilkan sesuatu yang baru, 1 minggu itu lumayan loh. Kita pernah 1 hari ya. Pancasila Iya, Power. Pancasila Power. 1 hari persiapannya. Besok pentas. Wow. Ngabarinya kemarin. Jadi hari ini kita baru latihan. Tapi kita selalu punya target di awal. Kalian sudah masuk di tim ini, komitmen mau nggak dengan sistem latihan yang harus bagi waktu dengan kuliah, bagi waktu dengan yang kerja, mau nggak? Karena kita nggak bisa membatasi latihan itu 1 hari 2 jam, 3 jam, enggak. Kita nggak pernah membatasi itu. Ya semaunya mereka. Di awal-awal, ya misalnya mereka komitmen mau, oke. Kalau komitmen mau dari awal harus sampai pementasan selesai. Karena ini soal tari, maka saya juga akhirnya sering lihat penampilan tari di YouTube, di berbagai media termasuk YouTube, Instagram begitu. Termasuk pilihan-pilihan lagunya begitu. Hanya misalnya kalau dari tim tari grup tari yang sudah sering tampil di televisi, di YouTube itu mungkin kayak semacam Funky Papua yang dulu pernah ikut Trans TV ya itu ya, Funky Papua, terus bukan Java Dancer, kalau Java Dancer kan warung kopi itu ya, kafe kopi. Batavia Dancer ya, kalau Java Dancer itu kafe yang tempat ngopi di dekat mana itu? Di dekat Jalan Semarang gitu. Udah jangan terusin Mas Adit, belum ada kontribusinya ke sini. Oh iya. Ya kalau Java Dancer mau di posting di kanal PBSI ngasih endorse. Ya endorse dulu lah. Nah itu Batavia Dancer, kemudian Funky Papua dan macam-macam yang lain begitu. Oh cara mainnya begini, saya belajar banyak dari berbagai hal termasuk dari itu. Menghabiskan waktu seharian di warung kopi hanya untuk melihat itu. Kenapa warung kopi? Karena kan pakai ada wifi gratis. Selama ada ya. Kenapa harus bayar? Ya, itu.
Gitu. Kalian kenapa heran pasti juga sering begitu. Gitu. Seharian dia tampilan itu apalagi kalau sudah pas mau acara misalnya wisuda bulan depan itu sudah ya harus menyisihkan waktu entah sehari atau 2 hari di untuk enggak sehari 2 hari bisa jadi tiap hari gitu. Maksud saya seharian di wifi di warung kopi itu ya terkadang sering begitu untuk lihat tampilannya ini ya, kemudian banyak dapat inspirasi dari situ, cara mainnya bagaimana, terus pilihan lagunya apa, karena itu nanti juga akan kembali ke tema wisuda atau tema acara yang ditentukan. Kalau misalnya temanya keragaman atau apa, ya tiap acara temanya berbeda. Nah itu biasanya kami menyelesaikan itu. Tapi yang jelas memang kami selalu tampilnya kolaboratif, berbagai lagu, berbagai jenis musik, berbagai gerakan pula. Gerakan saya jujur aja nggak terlalu ambil pusing yang nggak terlalu ambil pusing ya, karena ada Bu Nina, ada Bu Anita begitu. Anak-anak kan sebenarnya sudah ikut dalam sanggarnya masing-masing ya, sanggar daerahnya masing-masing. Mereka tergabung dalam orda-orda begitu kan. Nah di tiap orda itu apapun nama ordanya itu pasti ada kegiatan menarik itu. Nah mereka pasti punya kemampuan menarik, saya yakin soal itu begitu. Hanya tinggal bahasanya chef itu apa ya? Tinggal memasak atau meramu berbagai kemampuan anak-anak itu untuk menjadi satu begitu. Karena ada banyak hal yang memang harus disamakan begitu. Bukannya tidak mengapresiasi yang berbeda, tidak, tapi hal-hal yang berbeda itu jika disatukan tanpa melebur perbedaannya akan menjadi sesuatu yang lebih indah menurut orang tua ya. Orang-orang tua sebelum kami. Karena saya belum tua. Iya, saya masih muda. Gitu. Nah itu termasuk lagunya utamanya pas wisuda ya. Titik tekan kami di wisuda karena memang awal kali dibentuk kan untuk menyemarkan wisuda gitu aja. Di wisuda misalnya kan pangsa pasar Iki Budi Utomo itu mahasiswanya dari Indonesia Timur kebanyakan gitu. Ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang bukan dari Indonesia Timur ya. Tapi memang fakta berbicara begitu. Oleh karena itu memang selalu ada sisipan-sisipan lagu timur dari daerah timur, entah itu Maluku, Papua, NTB, NTT atau Sulawesi, intinya dari daerah timur lah, yang itu masuk dalam komposisi lagu yang akan ditarikan oleh teman-teman begitu. Pertimbangannya apa ya, karena satu keindonesiaan juga, kemudian pertimbangan yang lain adalah berusaha membahagiakan para wali wisudawan yang sudah datang jauh-jauh dari rumahnya, dari daerah mereka yang habis jutaan, ya 2 juta lebih lah. Bayangkan Papua ke Malang, Maluku ke Malang, NTT ke Malang itu kan kalau PP kan bisa 10 ya, apalagi kalau pakai pesawat. Nah harapan kami itu kan kalau mereka yang datang dari jauh dari daerah timur itu kemudian ketika hadir dan mendapati lagu dari daerahnya itu ditarikan, kalau tim kami ditarikan ya, kalau tim yang lain mungkin dinyanyikan, ditarikan, saya pikir mereka akan senang dan bangga gitu, sehingga mereka merasa, harapan kami merasa, oh iya di kampusnya anakku ini lagu kami, budaya kami itu dihargai gitu. Dihargai. Jadi nggak sia-sia datang ke Malang untuk menghadiri wisuda anaknya di Iki Budi Utomo Malang. Dan semoga ini bisa, harapan kami juga semoga ini bentuk salah satu kami menghargai kehadiran mereka, menghargai perjuangan mereka, memuliakan anaknya bertahun-tahun di Iki Budi Utomo. Mereka bekerja di berbagai bidang, orang tuanya itu, ya ini yang bisa kami persembahkan lewat tim kami ini, begitu, menghargai budaya mereka dengan menarikannya. Semoga ini juga bisa menjadi bahan cerita bagi para wali wisudawan ketika mereka pulang dari acara wisuda ke kampung halaman. Begitu. Ketika misalnya mereka ditanya oleh tetangga-tetangganya, bagaimana wisuda di tempat anakmu pun kampus begitu misalnya begitu. Bagus tante, karena ada tari kita dinyanyikan di sana, ada lagu kita atau tarian kita ditarikan di sana begitu. Nah semoga ini bisa menjadi ajang media promosi juga. Lagi-lagi ini kalau meminjam ucapannya Pak Bos kan, setiap kegiatan diusahakan punya unsur promosi. Ya kami promosi lewat media tarian ya Bu ya begitu. Bisa jadi bahan cerita sehingga kemudian harapannya tetangga yang dikasih cerita para wali yang barusan itu sudah itu kemudian, oh ya sudahlah anakku saya kuliahkan di Iki Budi Utomo saja, karena budayaku dihargai di kampus Iki Budi Utomo. Jadi kalau
teman-teman yang lihat ini, apalagi yang dari daerah timur, kalau mau lagu daerahnya ditarikan di wisuda ya kuliahnya di Budi Utomo gitu. Ini promosi lagi bos. Tapi yang paling hebat itu anak-anak itu bisa nari sama banner. Oh ya, nari memberikan banner itu kuliah di Budi Utomo pernah. Oh kami macam-macam mas. Iya. Ada itu di Samba Arjuna ya bu? Di Samba Arjuna iya. Terus ketika kita di Singasari Resort. Iya di Samba. Dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar. Iya gitu. Kan keren. Kami jarang sih melihat ada penari kemudian ada mau membentangkan banner gitu. Tapi demi Budi Utomo apa sih yang nggak bisa bu? Iya kebetulan kan ini apa ya mungkin sebuah prestasi ketika kami diundang oleh Profesor Suprapto yang beliau merupakan kepala LL Dikti wilayah 7. Kami diundang untuk kegiatan Rapim ya. Rapim di Batu di Hotel Singasari Resort yang dihadiri oleh seluruh pimpinan perguruan tinggi di seluruh swasta di Jawa Timur. Nah di situ ya gimana ya? Ya maksudnya sebuah kebanggaan. Akhirnya anak-anak diundang karena mereka sudah berkontribusi beberapa kali di wisuda dan kebetulan di acara wisuda itu kampus IKI Budi Utomo mengundang beliau. Akhirnya ketika beliau mengadakan Rapim, beliau meminta anak-anak tim tari Budi Utomo untuk sebagai tim tari pembuka acara. Akhirnya disitulah. Mungkin karena beliaunya itu kaget pernah lihat tim tari kita ada atraksi olahraga di tengah-tengah tarian gitu kan. Salah satunya mungkin itu. Jadi anak-anak tari itu selain nari tiba-tiba mereka jadi net. Jadi gawang. Tiba-tiba mereka jadi net terus masuklah anak-anak dari PJKN bawa bola, mereka main voli. Jadi netnya itu ya anak-anak tari itu. Itu wisuda 2019 sesi 2. Itu pertama. Kemudian ada yang jadi gawang karena anak-anak PJKN itu main sepak bola. Ya, main sepak bola. Nah itu mungkin ya keunikannya. Jadi di kami ya sudah buat aja semuanya. Dan bisa ya ternyata dikolaborasikan ya. Jadi tari itu tidak hanya ya gerak-gerak tapi bisa dikolaborasikan dengan bentuk yang lain. Setahu kami, tapi bisa jadi saya keliru, mohon koreksi nanti. Definisi tari itu kan olah tubuh. Ya begitu. Iya, apa sih salahnya kemudian kita menambahkan atraksi atraksi olahraga di situ ya begitu. Anak tari jadi net, anak tari jadi kiper, jadi gawang begitu. Saya pikir memang itu mungkin di luar kewajaran pada umumnya, tapi kan saya pikir itu nggak berdosa ya. Justru improvisasi ya. Bisa jadi menjadi contoh untuk yang lain ya, juga. Semoga begitu. Ya intinya meskipun di situ ada gerakan teatrikalnya kan kita mau menyampaikan sesuatu pesan tersirat maupun tersurat ketika para penonton melihat itu. Jadi ya kembali lagi kita kan main juga sesuai tema. Nah ketika di LL Dikti itu pun kita main ada lagunya siapa? Tanah Papua. Oh ya lagu Papua itu juga. Itu lagunya Edo Kondologi. Kemudian bagaimana kita menghargai teman-teman yang lain dan di Pancasila Power yang hanya satu kali latihan itu pun kita juga mengangkat lagu itu juga. Jadi lagu pun juga bisa ditarikan. Entah itu lagu pop, lagu daerah, apalagi itu bisa masuk. Oke, luar biasa. Tergantung temanya tadi apa. Sebelum dilanjut, ini ada ucapan-ucapan terima kasih dari anak-anak tari. Ternyata kita simak dulu videonya ya. Pak Adit dan Bu Anita itu orangnya baik, pengertian, dan tidak membeda-bedakan di dalam tim tari Nusantara mana orang Timur dan orang Jawa. Pokoknya the best. Terima kasih Pak Adit, Bu Anita sudah membimbing kami semua. Sarange. Menurut saya Pak Adit itu orangnya humble. Pak Adit itu orangnya suka bercanda. Pak Adit itu juga perhatian. Terus Pak Adit itu friendly banget ke semua anggota tim tari Nusantara. Meskipun saya baru bergabung, tetapi saya mempunyai kenyamanan tersendiri karena beliau juga suka bercanda, suka ngasih-ngasih makanan. Terus kalau Bu Anita itu orangnya perhatian banget. Salah satunya masalah kesehatan.
masalah makanan, harus minum teratur, harus juga nggak boleh sampai telat makan gitu. Terus juga Bu Anita itu kalau bicara itu lembut banget. Terima kasih buat Pak Adit sama Bu Anita sudah memberi banyak motivasi kepada kami. Semangat. Menurut saya Pak Adit itu orangnya seru dan asik, orangnya juga nyenengin. Terus pertama kali kenal sama orangnya itu orangnya yang beneran friendly banget. Jujur bikin kami sebagai anggota tim tari itu ngerasa nyaman di sekitarnya Pak Adit. Terus kalau Bu Anita itu apa ya, orangnya itu baik banget, keibuan banget. Terus perhatian sama anggota tim, orang yang selalu merhatiin kondisi kesehatan kita semuanya. Terus pertanyaan itu nggak lupa juga kayak ada yang sakit nggak, terus mau dibeliin tol angin nggak. Terus orangnya itu selalu kayak gitu. Terus orangnya itu juga seru sama asik banget. Intinya mereka berdua itu benar merupakan dua sosok yang berperan penting bagi kami sebagai anggota tim tari Nusantara Utama. Menurut saya Pak Adit itu orangnya seru. Jadi ya walaupun jokesnya tuh terkadang receh kayak tipikal bapak-bapak itu, tapi orangnya tetap seru. Dan untuk Bu Anita, kalau menurut saya Bu Anita itu sangat peduli kepada penari. Jadi kalau misalkan ada anggota yang sakit itu, beliau pasti langsung belikan obat. Jadi ya pada intinya mereka berdua ini semangatnya tim tari Nusantara Utama. Jadi kalau misalkan tidak ada mereka berdua ya kita para penari tidak tahu harus bagaimana. Jadi saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Pak Adit dan Bu Anita yang selalu ada untuk tim tari, yang selalu mendukung tim tari. Dan saya harap Pak Adit dan Bu Anita tetap bisa mendukung kami sampai ke depannya. Terima kasih. Pak Adit dan Bu Anita, mereka berdua merupakan sosok yang sangat mengayomi kami sebagai personil dari tim tari Nusantara Utama. Di setiap penampilan kita yang sangat memukau, tentu ada perjuangan mereka yang sangat luar biasa pula. Di sini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh Bu Anita dan Pak Adit. Berkat mereka saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, terutama dalam dunia tari. Nah, itu tadi ungkapan dari anak-anak tari, mungkin ungkapan terima kasih, rasa cinta mereka dan kedekatan mereka sama Kak Anita sama Kak Adit yang sudah terjalin beberapa lama. Akhirnya mereka ungkapkan dengan video tadi. Sekarang balik nih, apa yang ingin disampaikan untuk tim anak-anak tim tari Nusantara yang sudah menemani suka dan duka berjuang untuk memberikan pertunjukan yang luar biasa di setiap eventnya. Kalau saya ini curhat sedikit. Saya itu mulai biasanya banyak. colongan. Mulai 2018 sampai kemarin anak-anak nari di Disnatalis kampus itu entah kenapa ya, saya itu nggak pernah bisa merekam mereka. Karena dia nangis. Kalau anak tampil itu dia, Bu Nina itu sih nangis terus. Saya itu nggak pernah bisa, jangankan merekam foto aja saya nggak pernah ada foto anak-anak ketika nari terus saya moto, apalagi merekam itu nggak pernah ada. Dan kayak nggak pernah bisa, meskipun pegang HP saya cuma diem melihat, mau mereka salah mau mereka benar ya sudah tak lihat, ya diem. Ya pernah sih memang 2018 sampai ini tiba-tiba saya nangis. Lebih ke ini ya, terharu perjuangan kalian itu yang jadinya ingat latihannya kayak gini, hujan terus sampai ya Bu kuliah, sampai anak-anak mulu Bu saya izin kuliah dulu, ada ini Bu gini. Nah perjuangan mereka, kalau ya mungkin sederhana ya sudahlah, tugasmu kuliah ya kuliah, tugasmu banyak tugas ya iya, tapi ternyata mereka masih bisa membagi waktu. Karena kembali lagi ke komitmen tadi, mereka masih punya komitmen. Oh iya, saya sudah komitmen nari, saya berarti meskipun tugas banyak, ada kuliah, bagaimana saya bisa membagi waktu. Apalagi kalau sekarang mungkin kuliahnya online, bisa sambil dengerin kuliah, tapi ternyata mereka latihan ya saya nggak tahu. Dan kami tidak pernah mengajari itu juga. Tapi ketika dulu kan kuliahnya apologi dia, klarifikasi dia apa? Iya kan nggak pernah ngajari itu. Apalagi kalau kuliah di zaman dulu kan harus tatap muka. Jadi bagaimana mereka, Mas Adit
Bu Anita izin Kak, saya masih ada kuliah ini itu dan sebagainya. Dan toleransi mereka alhamdulillahnya itu tinggi. Ketika teman-temannya masih kuliah, oke, ditunggu mereka latihan dulu. Kemudian setelah lengkap grupnya, mereka latihan lagi. Jadi dari awal kita nggak pernah tahu latihannya itu berapa jam. Bisa 2 jam, bisa sampai 4 jam. Apalagi kalau anak-anak sudah wasit latihan, kayak kalian nggak capek? Soalnya pendampingnya capek sudah nunggu. Ayo makan ini itu. Kalian nggak capek? Enggak. Mau lagi? Ya begitu juga ketika gladi bersih. Sudah malam kalian harus tidur. Mau lagi 1 kali lagi, kalian nggak capek? Enggak. Saya yang capek sebenarnya. Ya sebenarnya, cuman di depan anak-anak kita. Wah dong. Wah, kebongkar ini. Besok harus cari cara lain besok. Kami capek, sebenarnya kami yang capek. Tapi ya sudah, kami kan harus mengimbangi ya. Mereka semangat, nggak mungkin kita nggak semangat gitu. Nah, jadi melihat kenapa alasan saya tidak bisa memvideo, memfoto, mungkin itu saya ingat semangatnya mereka. Ini sampai akhirnya meneteskan air mata itu ya bukti saya terharu dengan semangat mereka dan komitmen mereka yang mereka pegang di tengah kesibukan di tengah kesibukan mahasiswa yang ikut ini itu kuliah, tugas dan sebagainya. Jadi saya nggak punya ungkapan yang khusus ke anak-anak ya, enggak, cuman kembali lagi yang namanya komitmen ya itu tadi, kita harus memakai komitmen. Dan mereka tim Tari Nusantara Utama mulai dari 2018 yang sekarang sudah lulus, yang kemarin baru lulus, dan yang sekarang masih tergabung di tim Tari Nusantara Utama. Karena komitmen kalian lah kita juga akhirnya tetap punya semangat sampai sekarang. Jadi ya tetap semangat, pertahankan komitmen itu. Tetap semangat. Tadi ya, sebelumnya ini ada pesan salam dari Bu Nina, mohon maaf belum bisa hadir. Ya sama sih, kurang lebih sama dengan Bu Anita. Papa pesannya ya tetap semangat, terus kemudian yang tugas yang utama jangan lupa kuliah, itu aja begitu. Untuk selanjutnya ya kita tunggu apa untuk tampilan selanjutnya, kita juga nggak tahu kan begitu apa. Tapi tetap semangat aja, semangat di tim Nusantara Utama, tapi yang terpenting juga semangat untuk kuliahnya begitu. Ya ini kan teman-teman juga punya anak-anak yang punya bakat masing-masing kan begitu. Ini dasarnya juga macam-macam, ada yang dasarnya dari penari tradisional, ada yang penari Korea malahan begitu. Dan ini unik karakternya teman-teman tim Nusantara Utama ini. Dan untungnya kita sudah sering ngobrol bareng sama mereka begitu. Termasuk kemudian kenapa kok nggak pernah pakai lagu Korea atau nggak pernah pakai lagu ini itu, karena ya pertimbangannya banyak hal sih begitu. Saya selalu saya dan teman-teman Bu Anita, Brina itu sering ngomong, kalian itu tampil bukan untuk diri kalian sendiri begitu. Ketika kalian tampil, maka kalian tampil untuk yang orang yang melihat atau hadirin begitu. Jadi kalau kalian hanya ingin lagu ini terus-terusan, maka itu egoisme para penampil begitu. Contohlah band-band yang sering tampil itu selalu ngomong apa lagu selanjutnya, itu kan mereka komitmennya tampil untuk yang mendengarkan. Nah, kalian tim tari maka kalian tampil untuk yang melihat begitu. Jadi kalian tampil bukan untuk diri kalian sendiri, tapi kalian tampil untuk mereka yang melihat begitu. Utamanya paling wisudawan ya begitu, kalau di event wisuda. Kalau harapan juga kami bertiga sepakat, teman-teman alumni Nusantara Utama ini harapannya nggak hanya bisa menari, tapi secara khusus mereka bisa nantinya setelah wisuda, setelah alumni, baik menjadi alumni IKI Budi Utomo atau alumni Nusantara Utama, bisa menjadi individu-individu yang tidak hanya pandai menari tapi juga bisa mengkonsep sebuah tampilan begitu. Dari orang mungkin bilang konseptor lah begitu kurang lebih, tapi yang nggak setinggi itulah ya, tapi setidaknya tahu acara ini mau dikemanakan gitu sesuai tema. Selanjutnya
Ya, yang lebih luas lagi ya, tidak hanya pandai menari tapi juga mencintai negeri ini. Selain di kemampuan teknis individu menjadi sosok individu-individu yang bisa mengkonsep acara. Harapannya begitu. Tidak hanya tariannya saja tapi aspek-aspek yang lain. Begitu. Tetap semangat, tetap kompak dan jangan lupa kuliahnya. Jangan lupa kuliahnya. Di Tomo aja. Di Ki Budi Utomo. Serta kedepannya tidak hanya menjadi pemain saja, ya, tapi bisa menjadi konseptor yang mungkin nanti bisa mengarahkan. Harapannya begitu. Kalau misalkan kedepannya mempunyai tim tari sendiri dan sebagainya. Betul. Ya minimal mengajarkan yang pernah kita ajarkan. Oke, saya rasa itu untuk kali ini. Terima kasih Kak Anita, Kak Adit sudah mampir di kanal PBSI. Terima kasih untuk yang selalu menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, like, dan juga share ke mana saja. Dukung selalu channel kami. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya Iri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal PBSI buat sahabat jadi lebih